Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan dulu, nama saya Elpondano Dipanata dan teman saya. Perkenalkan, saya Wulandari sebagai pembicara. Perkenalkan, saya Atia Khairunisya. Baiklah, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Web di Puskesmas yang akan materinya yang akan disampaikan oleh teman kita Wulandari. Baiklah, kami di sini ingin menyampaikan data-data dari proyek kami, mulai dari proses pengerjaan proyek yang akan dilaksanakan, dan penjadwalan pada proyek, dan biaya-biaya yang diperlukan pada proyek. Di sini proyek yang akan dijalankan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Web di Puskesmas. Di sini adalah target proyek. Target proyeknya ada analisis dan perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan di Puskesmas berbasis web. Ada desain aplikasi sistem informasi kesehatan, ada pengembangan sistem back-end dan front-end, ada pengujian sistem, ada instalasi dan implementasi sistem, ada pelatihan pengguna, ada dokumentasi sistem, ada pemeliharaan sistem, ada administrasi proyek, dan terakhir ada biaya tambahan dan cadangan. Kita mulai dari proyek yang akan dilaksanakan pertama kali, yaitu target proyek yang pertama yaitu adalah analisis dan perancangan sistem informasi dan pelayanan kesehatan di Puskesmas berbasis web. Di sini analisis kita mempunyai ada beberapa proyek yang akan dilaksanakan, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan staf puskesmas, yaitu ada 2 hari, dimulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10. Dan di sini resource name-nya yaitu yang menjalankannya itu ada interviewer. Di sini biaya yang dinominalkan itu ada 1.600.000. Lanjut, itu ada proyek yang selanjutnya yaitu penyusunan alur proses kerja puskesmas atau workflow. Di sini ada pengerjaan ada 2 hari, dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 12. Di sini predecessornya itu 3. Kenapa 3? Karena setelah proyek 3 diselesaikan, maka proyek 4 baru bisa dilaksanakan. Maka predecessor di sini yaitu 3. Setelah proyek 3 terlaksanakan, maka proyek 4 baru bisa dilaksanakan. Di sini resource name-nya ada desainer, dan biaya yang diperlukan itu 800.000. Lanjut ada pembuatan diagram konteks dan DFD level 1 untuk alur informasi. Di sini pengerjaan proyeknya ada 2 hari, dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 16. Predecessornya yaitu 4, di mana proyek 4, setelah selesai proyek 4, baru bisa kita masuk ke tahap proyek 5-nya. Resource name-nya itu desainer, dan biaya yang diperlukan itu 800.000. Lanjut itu ada pembuatan IRD untuk database pelayanan kesehatan. Proses pengerjaan itu 2 hari, dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 18. Predecessornya itu Project 5,
di mana setelah project 5 dilaksanakan, maka project 6 baru bisa dilaksanakan. Research name-nya itu ada desainer, biaya yang diperlukan itu 800.000. Lanjut itu penyusunan kamus data untuk sistem spesifikasi. Oh, maaf, saya ulangi. Itu selanjutnya ada penyusunan kamus data untuk sistem, di mana di sini project pekerjaannya itu ada 1 hari, dimulai dari tanggal 19, selesainya pada tanggal 19 juga, dan predecessornya itu setelah pekerjaan project 6 selesai, maka project 7 baru bisa dilanjutkan. Di sini ada research name-nya yaitu dictionary, dan biaya yang diperlukan itu 400.000. Lanjut, ada spesifikasi proses setiap modul pelayanan kesehatan. Proses pengerjaannya itu ada 1 hari, dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 20. Maka untuk predecessornya itu adalah project 7. Setelah project 7 dilakukan, maka project 8 baru bisa dilakukan. Maka predecessornya adalah 7. Di sini research name-nya adalah specifier, dan biayanya ada 400.000. Lanjut, ada dokumentasi, analisis, dan desain sistem. Projectnya itu 2 hari, dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 24. Untuk predecessornya itu adalah setelah project 8 selesai. Maka predecessornya 8, setelah project 8 selesai, maka project 9 baru bisa dikerjakan. Research name-nya yaitu documentation specialist, dan biaya yang diperlukan itu 800.000. Maka untuk project analisis dan perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan di puskesmas, itu untuk project yang dikerjakan semuanya 12 hari. Target projectnya yaitu 12 hari, dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 24. Maka dimulai dari tanggal 9, itu awal kita kuliah, sampai tanggal 24 bulan 9, itu selesainya target project analisis. Dan jumlah total biayanya itu 5.600.000. Lanjut, target project selanjutnya yaitu pengerjaan desain aplikasi sistem informasi kesehatan. Di sini target projectnya itu 7 hari, dimulai dari tanggal 25, sesudah project analisis dikerjakan, maka tanggal 25 baru kita bisa mengerjakan project desain aplikasi sistem informasi. Dimulai tanggal 25 sampai dengan pengerjaannya sampai tanggal 3 bulan 10. Dimulai tanggal 25 bulan 9, maka 2024, maka selesainya finish dikerjakan sampai tanggal 10 bulan 3 maaf, saya ulangi, tanggal 3 bulan 10 2024. Maka di sini ada beberapa proyek di dalam target project desain aplikasi yang akan dikerjakan, yaitu desain formulir pendaftaran pasien dan tenaga medis. Dikerjakan proyeknya dalam 2 hari, dimulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 26. Predecessornya yaitu 9, project 9. Setelah project 9 selesai, maka dilanjutkan ke project selanjutnya, yaitu ada di project 11. Di sini research name-nya designer, untuk biayanya 600.000. Selanjutnya ada desain laporan kunjungan pasien dan laporan medis. Di sini target projectnya ada 2 hari, dimulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30. Itu predecessornya itu 11. Setelah project 11 dilaksanakan, maka project 12 baru bisa terlaksanakan. Di sini research name-nya yaitu designer,
Biaya yang diperlukan itu 600.000. Lanjut, ada dokumentasi desain aplikasi dan alur kerja. Di sini pengerjaannya 3 hari, dimulai dari tanggal 1 bulan 10 sampai dengan tanggal 3 bulan 10. Predecessornya yaitu 12. Setelah proyek 12 dilaksanakan, maka proyek 13 baru bisa dilaksanakan. Resenamnya di sini ada documentation specialist. Biaya yang diperlukan itu 900.000. Maka untuk proyek desain aplikasi sistem informasi kesehatan itu 7 hari, dimulai dari tanggal 25 bulan 9 sampai tanggal 3 bulan 10. Itu untuk jumlah biayanya 2.100.000. Baik, kita lanjut ke target project selanjutnya. Setelah project yang desain aplikasi sistem informasi selesai, maka kita melanjutkan ke project pengembangan sistem back-end dan front-end. Di sini untuk target project pengembangan sistem back-end dan front-end itu ada 35 hari. Dimulai dari setelah project yang atas selesai, maka kita dimulai tanggal 4 bulan 10 2024. Maka selesainya karena 35 hari, selesainya di tanggal 21 bulan 11 2024. Untuk pengerjaan proyek yang ada pada pengembangan sistem back-end dan front-end itu ada pembuatan kode program untuk sistem pelayanan kesehatan. Untuk proyeknya ada 30 hari, dimulai dari tanggal 4 bulan 10 2024 sampai dengan tanggal 14 bulan 11 2024. Untuk predecessornya itu ada 13. Setelah proyek 13 selesai, maka proyek 15 baru bisa dikerjakan. Username-nya itu ada developer. Untuk biaya itu ada 27 juta. Lanjut, proyek selanjutnya itu ada dokumentasi kode program dan panduan teknis. Dikerjakan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 bulan 11. Predecessornya itu 15. Setelah proyek 15 selesai, maka proyek 16 baru bisa dikerjakan. Username-nya yaitu technical writer. Untuk biaya 3 juta. Maka untuk proyek pengembangan sistem back-end dan front-end yang ditargetkan 35 hari, dimulai dari tanggal 4 bulan 10 sampai tanggal 21 bulan 11, itu biayanya berjumlah 30 juta. Lanjut ke target proyek selanjutnya. Setelah proyek pengembangan sistem selesai, maka kita masuk ke target proyek pengujian sistem. Di pengujian sistem ada beberapa proyek yang harus dilakukan. Di pengujian sistem kita targetkan 5 hari, mulai dari tanggal 22 bulan 11 2024 sampai dengan tanggal 28 bulan 11 2024. Di sini proyek yang pertama adalah pengujian fungsional sistem pelayanan kesehatan, yaitu ditargetkan 2 hari, mulai dari tanggal 22 bulan 11 2024 sampai dengan tanggal 25 bulan 11 2024. Untuk predecessornya itu 16. Setelah proyek 16 selesai, maka proyek untuk 18 atau proyek dalam pengujian sistem itu mulai setelah proyek 16 selesai. Untuk username-nya itu ada tester. Untuk biayanya ada 800.000. Selanjutnya adalah proyek pembuatan catatan dan laporan perbaikan sistem, yaitu 1 hari. Proyeknya itu 1 hari, mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 26 karena 1 hari pada bulan 11. Untuk predecessornya itu 18. Setelah proyek 18 selesai, maka proyek 19 baru bisa dilaksanakan.
Untuk username-nya itu reporter. Untuk biaya itu 400.000. Selanjutnya project selanjutnya itu dokumentasi hasil pengujian sistem. Untuk project itu 2 hari, dimulai dari tanggal 27 pada bulan 11 itu sampai finish tanggal 28 bulan 11. Untuk predecessor-nya dikerjakan setelah project 19 selesai, maka project 20 baru bisa dijalankan. Untuk username-nya itu spesialis. Untuk biaya itu 800.000. Lanjut, target project selanjutnya yaitu instalasi dan implementasi sistem. Target project itu 4 hari, dimulai dari tanggal 29 bulan 11, 2024, sampai dengan tanggal 4 bulan 12, 2024. Maaf, saya ulangi, untuk pengujian sistem tadi total biaya itu 2 juta. Baik, saya langsung ke instalasi dan implementasi sistem. Untuk proyek yang pertama yaitu persiapan infrastruktur jaringan dan server. Di sini target proyek itu 2 hari, dimulai dari tanggal 29 bulan 11 sampai dengan tanggal 2 bulan 12 2024. Untuk predecessor-nya itu 20. Setelah proyek pada pengujian sistem pada tahap proyek 20 selesai, maka proyek instalasi pada tahap 22, pada proyek 22 itu baru bisa dijalankan. Untuk username-nya itu ada spesialis, biaya yang diperlukan itu ada 1.600.000. Selanjutnya ada proyek instalasi sistem ke klien dan pengujian instalasi. Itu proyeknya ada 2 hari, mulai dari tanggal 3 pada bulan 12 sampai tanggal 4 pada bulan 12. Itu untuk predecessor itu tahap project 22. Setelah tahap project 22 selesai, maka tahap project 23 baru bisa dijalankan. Untuk username-nya itu spesialis. Untuk biaya yang diperlukan itu 1.600.000. Dan pada project instalasi dan implementasi sistem, maka total biaya project diperlukan yaitu 3.200.000. Lanjut, di target project selanjutnya itu pelatihan pengguna. Untuk pelatihan pengguna di sini ada targetnya 2 hari, mulai tanggal 5 bulan 12 sampai tanggal 6 bulan 12. Di sini proyeknya yaitu pelatihan tenaga medis dan admin puskesmas dalam penggunaan sistem, yaitu 2 hari, dimulai dari tanggal 5 bulan 12 sampai dengan tanggal 6 bulan 12. Untuk predecessor-nya itu setelah proses pengerjaan proyek 23 selesai, maka proyek 25 baru bisa dikerjakan. Username yaitu trainer. Untuk biaya itu 1.200.000. Maka pelatihan pengguna untuk total jumlah biaya itu 1.200.000. Selanjutnya ada dokumentasi sistem. Proyek dokumentasi sistem itu targetnya 20 hari. 20 hari dimulai dari tanggal 9 12 bulan 12 sampai dengan tanggal 3 bulan 1. Untuk proyek yaitu ada penyusunan spesifikasi dan panduan teknis sistem. Untuk proyek itu ada 10 hari proyeknya, dimulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 20. Untuk predecessor itu tahap 25. Untuk proyek setelah proyek tahap 25 selesai, maka proyek 27 baru bisa dilaksanakan. Username-nya yaitu technical worker dan biaya yang diperlukan itu 1 juta. Selanjutnya proyek penyusunan SOP, spesial operasional sistem di puskesmas, yaitu proyek diperlukan 10 hari,
dimulai dari tanggal 23 dan 12 sampai dengan tanggal 3 bulan 1. Predecessornya itu setelah proyek 27 selesai, maka proyek 28 baru bisa dilaksanakan. Maka predecessornya 27. Research name yaitu spesialis. Untuk biaya itu 1 juta. Maka untuk biaya target dari biaya proyek dokumentasi sistem yaitu 2 juta. Untuk selanjutnya, target proyek pemeliharaan sistem, yaitu targetnya 10 hari, mulai dari tanggal 6 bulan 1 sampai tanggal 17 bulan 1. Proyeknya yaitu pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Itu 10 hari, dimulai dari tanggal 6 bulan 1 sampai dengan 17 bulan 1. Untuk predecessornya yaitu proyek setelah tahapan proyek 28 selesai, maka untuk tahapan proyek 30 baru bisa dilaksanakan. Maka di predecessornya itu 28. Research name-nya yaitu sistem maintainer, yaitu untuk biaya 1.500.000. Maka pada proyek pemeliharaan sistem untuk biaya yaitu 1.500.000. Lanjut untuk proyek selanjutnya yaitu administrasi proyek. Di sini targetnya itu 20 hari, dimulai dari tanggal 20 pada bulan 1 sampai dengan 14 bulan 2. Di sini proyeknya itu pengelolaan administrasi proyek dan laporan kemajuan. Itu ada 20 hari, dimulai dari tanggal 20 pada bulan 1, 2025, sampai dengan tanggal 14 bulan 2, 2025. Untuk predecessornya itu 30, setelah proyek 30 selesai, maka proyek 32 pada administrasi proyek baru bisa dilaksanakan. Research name-nya itu proyek administrator. Biaya yang diperlukan itu 5 juta. Berarti untuk proyek administrasi proyek itu biayanya 5 juta. Masuk untuk proyek selanjutnya yaitu ada biaya tambahan dan cadangan. Di sini ada beberapa biaya cadangan dan tambahan yang diperlukan dalam proyek. Maka untuk biaya bahan dan pencetakan dokumen itu ada 1.200.000. Untuk biaya cadangan operasional itu ada 3 juta. Untuk biaya cadangan tak terduga itu ada 3.200.000. Dan total dari biaya tambahan dan cadangan itu 7.400.000. Maka untuk penyelenggaraan proyek dari sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web di Puskesmas, yaitu seluruh total jumlah hari yang diperlukan itu 115 hari untuk pengerjaan proyek ini, mulai dari tanggal 9 bulan 9 2024 sampai dengan tanggal 14 bulan 2 2025. Proses pengerjaan membutuhkan biaya berkisar 60 juta. Lanjut. Untuk diagram pada project itu menyesuaikan project yang telah kami buat. Maka untuk proses diagramnya sudah berurutan, sudah otomatis bisa dilihat di sini. Interviewer, desainer, dan sebagainya. Langsung saja. Ini sudah menyesuaikan. Untuk
tanda merah pada diagram ini itu adalah proyek yang dilaksanakan. Untuk proyek-proyek yang sudah selesai dilaksanakan, maka dia akan membuat tanda balok baru. Untuk selanjutnya, maka dia akan membuat tanda balok merah baru pada setiap proyek. Untuk proyek yang banyak atau setiap proyek yang waktunya itu yang diperlukan waktunya itu banyak, maka dia proses baloknya itu akan lebih panjang, menyesuaikan hari di dalam proyek yang dikerjakan. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini adalah data-data pekerja, di mana pekerja digaji dan gaji-gaji pekerja. Di sini ada interviewer, itu start gajinya itu ada 800.000. Itu ada desainer itu 400.000. Ada dictionary itu 400.000. Ada technical writer itu 542.857.000. Itu ada selanjutnya ada space itu ada 400.000. Lanjut ada developer itu 900.000. Ada spesialis itu 247.368 perak. Lanjut ada tester itu 400.000. Ada reporter itu 400.000. Ada trainer itu 600.000. Ada sistem maintainer itu 100.000. Ada project itu 100.000. Ada project administrator itu 100.000. Ada documentation specialist itu 100.000. Lanjut, setelah perhitungan ini selesai, maka di sini kita sudah mendapatkan pekerja dan upahnya atau gaji pekerja. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman dan kelompok saya. Di sini saya jelaskan lagi untuk project pada Microsoft Project ini sudah kami lakukan sesuai tutorial dan sudah kami hasilkan untuk project kami, yaitu pada project sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web di Puskesmas itu pada project yang tertera 115 hari bernominal biaya 60 juta rupiah. Baik, saya teruskan kepada teman saya, Atia. Baiklah, setelah pemaparan proyek Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan berbasis web di Puskesmas oleh teman kami tadi, maka kami akhiri presentasi kami hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.